Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan dari kelas MK18B. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk tugas presentasi 1 mengenai laporan keuangan perusahaan pada pembahasan laba sebelum bunga dan pajak. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Ibu dosen Ibu Santi sebagai pengampu dari mata kuliah seminar manajemen keuangan karena belum sempat melakukan presentasi di setiap pertemuan, dan berterima kasih karena telah dibuatkan kesempatan untuk membuatkan video presentasi. Langsung saja untuk pembahasannya mengenai laporan keuangan di setiap perusahaan untuk setiap sektornya mengenai laba sebelum bunga dan pajak ini. Untuk perusahaan dagang, saya mengambil PT Elektronik City Indonesia Tbk. Lalu untuk perusahaan jasa, saya mengambil PT Jasa Marga Persero Tbk. Untuk perusahaan perbankan, saya mengambil PT Bank OCBC NIS Tbk. Dan untuk perusahaan manufaktur, saya mengambil PT Nippon Indosari Korpindo. Sebelum memasuki ke laporan keuangan mengenai laba sebelum bunga dan pajak pada setiap perusahaan tadi, perlu diketahui dulu apa itu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Laba sebelum bunga dan pajak atau Earnings Before Interest and Taxes atau EBIT adalah suatu indikator dari profitabilitas perusahaan. EBIT ini menghitung pendapatan dikurangi biaya yang tidak termasuk pajak dan bunga. Dengan menggunakan nilai EBIT, kita bisa mengetahui keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan sebelum dipotong dengan pajak dan bunga. Tingkat kesuksesan pada operasional perusahaan pun bisa dinilai dari EBIT ini. Pihak investor ataupun kreditur bisa menilai pada suatu perusahaan dengan menghitung EBIT-nya. Dan untuk pembahasan yang pertama mengenai perusahaan dagang dari laba sebelum bunga dan pajaknya, bisa kita lihat untuk PT Elektronik City Indonesia di sini sudah terdapat untuk tahun 2021 dari bulan Juni 2021. Ini diambil dari laporan laba rugi PT Elektronik City Indonesia karena pada laporan keuangan bagian laba rugi yang terdapat laba sebelum bunga dan pajak. Bisa kita lihat di sini untuk PT Elektronik City Indonesia ini untuk pendapatan laba kotor, untuk nilai laba kotor itu didapat dari hasil pendapatan dikurangi beban pokok penjualan, lalu dari laba kotor itu dikurangi beban usaha, lalu ditambah dengan pendapatan bunga, lalu dikurangi dengan kerugian penjualan dan penghapusan aset tetap, lalu dikurangi lagi biaya keuangan. Untuk pajak final di sini tidak ada nilainya, lalu ditambahkan juga dengan pendapatan lainnya bersih, sehingga di sana dapat kita lihat ada laba rugi sebelum pajak dengan nilai Rp14.613.325. Untuk PT Elektronik City Indonesia ini pada laporan keuangannya di sini disajikan nilai penuh ya. Lalu berikutnya untuk laba sebelum bunga dan pajak pada perusahaan jasa, di mana perusahaan yang saya ambil di sini adalah PT Jasa Marga Persero. Di sini bisa kita lihat untuk nilai laba sebelum bunga dan pajaknya itu terdapat pada nilai laba usaha. Dengan sebelumnya ini nilai laba usaha ini didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan, lalu dari laba bruto dikurangi dengan beban-beban lainnya, dan disinilah muncul laba usaha atau disebut juga laba sebelum bunga dan pajak. Dan untuk nilainya dari sini ada 3.467.604, tapi di sini disajikannya dalam jutaan rupiah. Berarti secara nilai penuh ini sekitar 3.467.604 rupiah. Berikutnya ada laba sebelum bunga dan pajak untuk perusahaan manufaktur. Di sini ada PT Nippon Indosari Korpindo.
di mana pada laporan laba rugi yang disajikan di sini adalah periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 juga, sama seperti sebelumnya. Di sini juga ada perbandingan dari bulan Juni 2020 juga. Bisa kita lihat untuk laba sebelum bunga dan pajaknya, di sini ada pada nilai laba usaha, di mana penjualan nilai laba usaha ini didapat dari penjualan neto lalu dikurangi dengan beban pokok penjualan, lalu di situ terdapat nilai laba bruto, lalu nilai laba bruto dikurangi dengan nilai beban usaha, lalu terdapat penghasilan operasi lainnya lalu dikurangi dengan beban operasi lainnya, dan disinilah nilai laba sebelum bunga dan pajak, di mana nilainya di sini ada 170 miliar 521.901.647 rupiah ya. Dan yang terakhir di sini untuk perusahaan perbankan ada PT OCBC NISP. Untuk laba sebelum bunga dan pajaknya di sini ada di paling bawah, ini ada pada laba operasional, karena laba sebelum bunga dan pajak ini selain dibilang seperti laba usaha seperti tadi, bisa disebut juga sebagai laba operasional. Dan ini cukup panjang dari atasnya, dari pendapatan beban bunga dan syariah, lalu ada pendapatan bunga dan syariah bersih, lalu ada pendapatan operasional lainnya, lalu dikurangi beban operasional lainnya, dan terakhir timbul di sana laba operasional dengan nilai di sini disajikannya dalam jutaan rupiah, sehingga nilai penuhnya ada 1.956.107 juta rupiah. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laba sebelum bunga dan pajak dari 4 sektor perusahaan tadi. Ada sektor perdagangan, lalu sektor jasa, sektor perbankan, dan sektor manufaktur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.